pagi Bu Ari, selamat pagi Bu Desi, sama Pak Ian, selamat bergabung di meeting Zoom kita pada pagi hari ini. Jadi selama presentasi Pak Krisna berlangsung, dimohon untuk mikrofonnya di-unmute supaya tidak mengganggu selama presentasi. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai meeting Zoom kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, selamat pagi Bu Heni, selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Bu Erna, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pada meeting kita pada pagi hari ini dibawakan oleh Dr. Hewan, Bapak Krisna Aditya, di mana pada program meeting kita pagi hari ini kita akan membahas tentang case and solution di lapangan. Oleh karena itu kita langsung ke Pak Krisna aja. Untuk Pak Krisna, waktu kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Dr. Hewan Krisna Aditya dari Surabaya, Jawa Timur. Saya di sini akan menjelaskan tentang case and solution yang pernah saya alami di lapangan. Ya, ini adalah case and solution pada salah satu customer di Jawa Timur, yaitu terdapat ada layer farm di kandang ayam betelur full sos itu dengan total populasi 200.000 yang terdiri dari 2 kandang pulet, masing-masing kandang berkapasitas 50.000, lalu 2 kandang layer masing-masing kapasitas juga 50.000. Pada saat ayam berumur 12-13 minggu, tepat setelah ayam berpindah dari kandang pulet ke layer, ayam mengalami peningkatan depresi yang signifikan. Dan setelah dilakukan observasi melalui uji nekropsi ayam, ditemukan terdapat perubahan patologi pada bagian usus. Dengan scoring lesi usus itu ditemukan peteki, bintik-bintik merah pada bagian jejunum yang disebabkan infeksi dari Emeria maxima. Lalu terdapat hemoragi atau pendarahan pada bagian sekum. Di dalam lumen sekum juga terdapat darah yang menggupal dan debris nekrotik, dan di dalamnya sudah hancur. Berikut ada foto dari gambar nekropsi yang seperti kita lihat. Yang sebelah kiri pertama itu dia sudah mengalami nekrotik, pendarahan. Lalu yang di tengah itu terdapat di sekumnya ada distensi pendarahan di dalamnya. Itu disebabkan oleh Emeria tenella. Lalu penanganan dan pencegahan. Penanganan pertama yang dilakukan dengan pemberian obat koksi, yaitu diantaranya toltrazuril, amprolium dan lain sebagainya selama 3 hari. Langkah selanjutnya untuk mencegah penyakit lanjutan dari koksi, yaitu NE atau necrotic enteritis. Dan untuk menjaga imunitas ayam supaya terjaga dengan baik, diantaranya harus menjaga biosecurity dengan baik, terus melakukan sanitasi peralatan kandang baik dari luar ke dalam dan sebaliknya. Nah, selain itu, saya juga menyarankan pemberian Origostim secara kontinu yang sudah diprogramkan. Jadi program pemberian laut air minum bisa menggunakan Origostim liquid dengan dosis 300 ml per 1000 liter air minum secara skala waktunya dengan 1 week on, jadi 1 week selanjutnya off, atau lewat pakan dengan Origostim powder dengan dosis 150 gram per ton pakan secara kontinu setiap hari. Jadi program tersebut itu menyesuaikan dengan kondisi challenge lapangan, terus program kesehatan di kandang dan cost efisiensinya. Lalu secara garis besar, pencegahan penyakit koksidiosis ini bisa dilakukan pertama dengan pemberian vaksin koksi. Vaksin attenuated yang salah satunya Swadesi Chandra Santosa juga menjadi distributor salah satu di Indonesia, yaitu nama produknya Livacoq Q. Lalu yang kedua dengan pemberian antikoksidia lewat pakan, terus probiotik, essential oil, dan imun support lainnya. Dan kebetulan Swadesi Chandra Santosa juga menjadi distributor produk essential oil, yaitu Origostim.
Ini lalu akan saya menyarankan untuk periode check-in selanjutnya pada farm tersebut. Pemberian Oregostim lewat air minum sudah saya sarankan sejak DOC. Karena bila memakai vaksin koksi, sistem kekebalan itu juga tidak terbentuk karena disebabkan dengan sistem kandang yang menggunakan cage. Jadi program pemberian Oregostim liquid ini saya mulai pada ayam DOC pada umur 8 hari dengan dosis 300 ml per 1000 liter air minum dengan skala pemberian 3 kali dalam seminggu atau 1 week on, 1 week off sampai umur 16 minggu. Lalu hasil yang didapatkan, hemeria pada saluran pencernaan ayam terjaga dengan baik dan keseragaman uniformity pada usia 13 minggu mencapai 90,2% dari populasi awal 45.163 menjadi 44.898. Deplesinya 0,74%. Rata-rata BB-nya 1.258 gram dan FCR-nya 2,98. Jadi setelah melihat hasil pemakaian Oregostim yang signifikan tersebut, maka pemberian dilanjutkan lewat pakan menggunakan Oregostim powder dengan dosis 150 gram per ton pakan setiap hari. Jadi pemberian Oregostim yang secara kontinu itu akan mendapatkan benefit yang lebih dari yang saya sebutkan di atas itu. Jadi yang diantaranya persistence of laying pada masa produksinya, lalu maintenance gut health-nya, terus performa laying yang optimal dan masa produksi yang efisien serta menghasilkan kualitas telur yang baik. Ini produksi telurnya. Jadi udah mencapai puncak produksinya di atas 90, udah mulai umur 25 minggu sampai 60 minggu. Jadi berkisar kurang lebih ada sekitar 35 minggu ya masa puncak produksinya di atas 90%. Ini rekomendasi penggunaan OSL di layer dan breeder. Jadi umur penggunaan seperti yang saya tadi bilang 1 minggu sampai 12 minggu menggunakan 300 ml per 1000 liter air 3 kali seminggu atau 300 ml per 1000 liter air minum 1 week on 1 week off, lalu 150 ml per 1000 liter air setiap hari. Jadi pada usia tersebut sasarannya untuk membantu mencapai uniformity dengan baik, terus membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan, lalu mengatasi koksi dan NA. Terus pre-laying sampai peak production menggunakan dosis 150 ml per 1000 liter air minum setiap hari dan sasarannya menjaga produksi telur supaya signifikan, membantu mengatasi efek heat stress-nya. Lalu 40 minggu sampai akhir itu menggunakan dosis 150 ml per 1000 liter air setiap hari atau 300 ml per 1000 liter air minum 2 minggu on atau 2 minggu off. Jadi untuk sasarannya pada usia tersebut itu akan menjaga saluran pencernaan tetap sehat dan menjaga stabilitas produksinya. Lalu untuk menggunakan Oregostim powder itu dengan dosis 150 gram per ton pakan selama setiap hari. Ini saya sedikit menjelaskan tentang OSL yang digunakan pada ayam broiler ya, di peternakan broiler ya. Jadi ayam broiler dengan total populasi 100.000 yang terdiri dari 2 kandang plus sos yang sudah memakai Oregostim liquid, ini dengan harapan bisa mencegah dari penyakit koksidiosis dan menghemat kos produksi ayam serta menghasilkan performa ayam pedaging dengan kualitas yang bagus. Jadi pemberian Oregostim ini dimulai pada saat awal minggu kedua atau sama hari ke-8 dengan dosis yang digunakan yaitu range antara 150 sampai 300 ml per 1000 liter air. Jadi program ini tergantung ya dari challenge di lapangan sama program yang kesehatan di kandang. Nah ini untuk
substitusinya obat biasanya diganti dengan toltrazuril, amoxicillin atau obat herbal yang lainnya. Ini adalah contoh dari pemberian Origostim liquid ya. Jadi dimulai pada umur 8 hari sampai dia panen. Jadi ini adalah hasil akhir performa blue urine-nya, yaitu kandang 1. Jadi ada siklus 1 sama siklus 2. DOC-nya dari DMC sama, umur panennya 31,89 hari, dan siklus kedua 31,4 hari. Deplesinya 2,42%. Lalu yang siklus kedua 1,91%. Lalu BW rataannya yang siklus pertama 2,08 kilo, lalu yang kedua 1,96. FCR-nya menyentuh 1,52 yang siklus pertama, lalu yang siklus kedua 1,5. Lalu IP indeks prestasinya siklus pertama mencapai 419, lalu yang siklus kedua mencapai 408. Dan ini ada yang kandang 2, siklus pertama DOC-nya menggunakan DMC dengan umur panen 33 hari, itu deplesinya 3,77%, lalu BW rataannya 2 kilo, FCR-nya 1,45, lalu indeks prestasinya mencapai 401. Lalu yang siklus kedua dengan menggunakan DOC yang manggis, umur panennya 32,16 hari, deplesinya 3,78%, BW rataannya 1,07, FCR-nya 1,51, lalu indeks prestasinya 391. Jadi kesimpulannya yaitu pemberian Origostim paling baik digunakan sejak ayam DOC pada umur 8 hari 2 minggu awal untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Jadi program pemberian Origostim liquid itu tergantung fleksibel ya, tergantung dari challenge di lapangan. Terus program kesehatan di kandang, lalu cost efisiensi tentunya, dan sasaran penggunaan untuk Origostim liquid untuk Origostim tersebut. Lalu dengan pemberian Origostim yang secara kontinu, sistem imunitas ayam akan selalu terjaga dengan baik. Otomatis bila sistem imunitas ayam terjaga dengan baik, ayam akan berkembang dengan optimal, baik dari segi uniformity, gut health-nya, lalu produksi telurnya. Ini ada testimoni dari customer saya, dokter hewan Bayu Aji dari Mojokerto. Kebetulan dia dokter hewan di kandang tersebut. Dengan pemakaian Origostim secara rutin, gut health pada layer dan pulet di peternakan kami semakin prima. Jumlah MRI ASP di dalam organ pencernaan terjaga dan produksi semakin optimal, serta kualitas telurnya juga semakin baik. Sekian, terima kasih atas case and solution yang saya jabarkan. Lalu untuk selanjutnya apa sih? Kita penasaran kan dari Origostim itu apa sih sebenarnya? Langsung aja ya kita lanjut ke Origostim lebih rinci, lebih detail. Untuk Bu Desi, tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Desi Jayanti. Posisi saya di Anpario itu sebagai Registration Officer, juga merangkap sebagai sales support. Mungkin tim Swadesi sebenarnya sudah sering mendapatkan materi tentang Origostim ini, tapi sekedar share kembali mungkin untuk merefresh informasi yang sudah pernah diterima. Seperti yang kita ketahui, oregano essential oil berasal dari tanaman oregano, namun tidak semua spesies oregano mampu menghasilkan fenol. Salah satu tanaman oregano yang memiliki kandungan fenol yang cukup tinggi adalah Oreganum vulgar hirtum, di mana oregano ini tumbuh subur di Eropa. Prinsipal kami membudidayakan tanaman ini secara organik. Jadi oregano yang ada itu adalah oregano organik. Oregano essential oil milik Anpario ini diperoleh dengan metode steam destilasi.
Di sini kita bisa lihat proses produksi oregostin ini dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat untuk memastikan kondisi kualitasnya, mulai dari pemeliharaan subspesies di lapang, tidak menggunakan bahan kimia, dilakukan dengan metode ekstraksi yang terbaik, 4 kali pengecekan kualitas, dan menggunakan karier yang unik sehingga sinergis dengan zat aktifnya. Agenda yang akan dibahas hari ini ada 4 poin, dimulai dari kesehatan usus, efisiensi produksi, daya hidup, terus koksidia dan manajemen nekrotik enteritis, kemudian masuk ke produksi telur dan kualitasnya. Kita mulai dengan kesehatan usus. Seperti kita ketahui, usus ayam adalah organ yang sangat penting dalam pendistribusian sumber energi. Sebaik apapun jenis pakan, bahan baku, air minum, bahkan diberi tambahan enzim sekalipun atau vitamin, jika ususnya tidak sehat, tidak akan terserap dengan baik dan langsung keluar terbuang percuma. Oleh karena itu, harapannya peternak mampu menjamin kesehatan usus ayamnya demi kelangsungan hidup sebuah peternakan. Efisiensi biaya pakan, obat-obatan, vaksin akan tercapai apabila peternak mampu menjaga kesehatan usus ayamnya. Nah, usus yang sehat dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya fungsi fisiologis, jaringan metabolis, fungsi barier dan integrasi morfologisnya, efisiensi imun respon, dan juga keseimbangan mikrobiologis usus. Jadi penyerapan nutrisi bukan hanya soal aspek anatomis, tapi juga melibatkan proses bantuan bakteri-bakteri usus. Di sini ada denah, yang dari denah ini kita dapat melihat beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah kesehatan usus. Di antaranya adalah perubahan pakan secara mendadak dapat mengakibatkan dysbakteriosis, terus high risk feed, seperti pakan yang sulit dicerna dapat memicu tumbuhnya bakteri proteolitik seperti Clostridium penyebab nekrotik enteritis, bahan pakan seperti jagung yang terkontaminasi mikotoksin, farm biosecurity yang tidak baik, dan juga infeksi virus. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh tantangan-tantangan tadi adalah adanya perubahan status imunitas hewan yang dapat menyebabkan imunosupresi, juga perubahan fisik usus seperti kerusakan sel epitel, dan kadang-kadang usus tampak keriting dan lengket. Perubahan mikrobiota usus, terjadi proliferasi bakteri patogen seperti E. coli dan Salmonella yang mengakibatkan feses lebih cair, akhirnya liter basah. Kondisi ini cukup disukai oleh bakteri Clostridium perfringens, sehingga nantinya bisa memicu kasus nekrotik enteritis. Selain nekrotik enteritis sendiri, ada penyakit yang sangat sering terjadi menyerang usus, yaitu infeksi Emeria yang biasa kita sebut dengan koksidiosis. Nah, akibat kesehatan usus yang terganggu ini, maka akan menimbulkan kerugian baik FCR yang buruk, penurunan berat badan, dan peningkatan mortalitas dan morbiditasnya. Di sini kita masuk ke sifat dan manfaat dari natural oregano oil. Salah satunya, beberapa manfaatnya adalah yaitu meningkatkan nafsu makan sebagai antioksidan, anti-inflamatori, antimikrobial, memodulasi mikroba usus, dan sebagai antikoksidial. Di sini ada satu penelitian dari University of Thessaloniki di tahun 2015. Di sini menyebutkan bahwa potensi penyerapan nutrisi lebih besar setelah penggunaan oregostin pada broiler. Hal ini dikarenakan fili usus yang secara signifikan lebih panjang. Di sini di grafik ditunjukkan ada lebih panjang sekitar 12%, sehingga penyerapan nutrisi lebih besar atau lebih optimal. Hal ini tentu akan berpengaruh pada feed efisiensi, juga feed cost saving nantinya. Next, untuk berdasarkan hasil penelitian Thessaloniki juga di tahun 2015, terjadi peningkatan pergantian sel yang penting, atau peningkatan
pergantian sel juga yang penting untuk kesehatan usus. Ini bisa kita lihat dari jumlah enterosit pada grafik, di mana jumlah enterosit semakin tinggi pada duodenum, jejunum, dan ileum. Ini akan membantu efisiensi penyerapan nutrisi dan mendukung penyembuhan juga perbaikan sel nantinya. Nah, di sini juga ada hasil penelitian dari NCSU 2020 di mana menunjukkan bahwa perkembangan usus yang sehat dengan suplementasi Oregostim karena fili usus yang lebih panjang dan kripta yang lebih dalam, sehingga nutrisi bisa terserap sempurna. Di sini ada solusi natural untuk meningkatkan kualitas daging. Menurut penelitian di tahun 2015, Oregostim secara signifikan mengurangi oksidasi lipid pada daging. Seperti kita lihat di grafik ini, jumlah malondialdehid atau MDA-nya yang merupakan penanda stres oksidatif jumlahnya lebih kecil dari kontrol, sehingga daging yang disimpan kualitasnya akan lebih baik. Menurut University of Thessaloniki di tahun 2015 juga, Oregostim mampu mensupport efisiensi atau efikasi vaksin. Bisa kita lihat di grafik yang menunjukkan peningkatan titer antibodi yang cukup signifikan pada hari ke-42. Oregostim mampu mendukung ketahanan ayam terhadap patogen dan tantangan penyakit. Lalu di sini ada khasiat Oregostim oregano essential oil untuk daya antibakterinya ditunjukkan dari sebuah penelitian di tahun 2015, di mana saat dilakukan inokulasi bakteri E. coli dan atau bakteri Salmonella pada agar cawan Petri diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, lalu diletakkan disabsorban pada cawan Petri itu, lalu diresapi dengan minyak essential oil yang berbeda, ada natural oregano essential oil dan ada essential oil blend komersial. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa oregano essential oil mampu dan terbukti lebih baik daripada essential oil blend komersial dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Bisa kita lihat di grafik, tampak zona hambat oregano essential oil lebih tinggi daripada yang blend, dan minimum inhibitory konsentrasinya juga lebih rendah. Berikutnya ini merupakan perbandingan daya antibakteri Oregostim terhadap Salmonella typhimurium dibanding dengan beberapa jenis antibiotik seperti chloramphenicol, trimethoprim, amoxicillin, tetracycline, lincomycin, dan lain-lain. Hasilnya menunjukkan bahwa zona hambat Oregostim tidak berbeda signifikan dengan antibiotik. Lalu begitu pula dengan daya antibakteri Oregostim terhadap E. coli, hasilnya menunjukkan bahwa Oregostim tidak berbeda signifikan dengan antibiotik yang diuji. Masuk ke bagian kedua, di mana efisiensi produksi dan daya hidup. Di sini ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa suplementasi Oregostim pada broiler mampu menjaga kesehatan usus yang akhirnya memberikan improvement FCR sebanyak 11 poin. Ini juga meningkatkan daya hidup hewan sebesar 4,7% dan mendukung performa optimal dan kenaikan bobot badan, mensupport selama periode tidak menguntungkan seperti koksidiasis dan heat stress. Di sini ada perhitungan keuntungan dari improvement FCR tadi. Dengan adanya improvement FCR ini, maka selisih beberapa poin saja sudah memberikan keuntungan sekitar 480 juta.
untuk 1 juta ekor populasi ayam atau 4,8 juta untuk 10.000 populasi ayam. Di sini kita bisa tahu bahwa dengan suplementasi Oregostim ini ayam makan lebih sedikit, namun body weight-nya tercapai, biaya pakan akan tereduksi dan terjadi penghematan biaya produksi. Lalu masuk ke hasil penelitian suplementasi Oregostim pada layar yang savingnya adalah sebesar 5,3%. Efisiensi pakan akan lebih baik 7 poin, daya hidup meningkat, dan kualitas telur akan lebih baik. Nah, ini adalah hasil penelitian di berbagai negara yang menunjukkan beberapa variasi ekstra telur yang diperoleh setelah suplementasi Oregostim. Dan 8 telur dari setiap ekor ayam, keuntungan dari 5 butir telur lebih banyak atau ekstra telur 5 butir tadi per ekor ayam untuk kandang dengan populasi 1 juta ayam petelur, maka keuntungan yang diperoleh sekitar 7,1 miliar rupiah. Atau untuk 1 ekor ayam menghasilkan 5 butir ekstra telur, maka dengan asumsi harga telur 22.000 rupiah. Di sini kita masuk ke poin ketiga, yaitu manajemen koksidia dan nantinya enteritis juga. Seperti tadi disebutkan, penyebab utama koksidiosis adalah kelompok protozoa dari Emeria. Ada 7 Emeria penyebab koksidiosis pada unggas, yaitu Emeria acerculina dan Emeria proecox, itu ada di duodenum, Emeria maxima dan Emeria neocatrix di jejunum, Emeria mitis di ileum, Emeria tenella di cecum, dan Brunoti di colon. Ini merupakan sebuah penelitian oleh Sinas di tahun 2011 yang menunjukkan Oregostim cukup efektif dalam mensupport performa ayam selama infeksi Emeria acerculina dan Emeria maxima. Hasilnya menunjukkan bahwa rataan pertambahan bobot badan dengan suplementasi Oregostim sama baiknya dengan salinomisin. Demikian dari segi mortalitasnya dapat kita lihat dari grafik tidak berbeda signifikan dengan salinomisin, di mana mortalitasnya sama-sama rendah. Nah, ini merupakan trial design yang dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas Oregostim dalam mengurangi efek negatif koksidia yang disebabkan oleh Emeria maxima. Pada penelitian ini sebanyak 450 ekor ayam dibagi ke dalam 5 kelompok. Pada hari ke-8 semua ayam kecuali kontrol negatif ditantang secara individual melalui oral dengan Emeria maxima. Lalu dicatat pertambahan berat badan, skor lesi usus perubahan ookista sampai umur 28 hari. Nah, di sini grafik ini menunjukkan Oregostim mampu efektif selama tantangan Emeria maxima, di mana jumlah ookista di hari ke-28 menunjukkan penurunan secara signifikan. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan Oregostim cukup efektif membantu mengurangi siklus koksidia. Di sini ada grafik yang menunjukkan Oregostim mampu mendukung penambahan berat badan dan FCR yang lebih rendah pada ayam pedaging yang ditantang Emeria maxima selama periode puncak siklus koksidia sekitar 0 sampai 21 hari. Lalu masuk ke poin berdasarkan penelitian dari USA Research Group di tahun 2022, Oregostim efektif mensupport broiler selama tantangan necrotic enteritis. Di sini ada pengujian yang dilakukan. Trial ini dilakukan untuk membuktikan efektivitas OSP pada broiler selama masa tantangan NE ringan. Penelitian ini dilakukan pada 3 grup uji, lalu ayam dipelihara di kandang lantai dengan liter baru dan memiliki akses ke pakan dan air ad libitum selama percobaan. Pada hari ke-0, semua kelompok mendapat vaksin koksidia, dan pada hari ke-14 ditantang dengan Clostridium perfringens melalui air minum, lalu diamati dan dicatat hasilnya.
Ini ini merupakan hasil yang ditunjukkan yaitu rataan mortalitas NE. Rataan yang mencakup kematian akibat nekrotik enteritis ini kita bisa lihat dari usia 0 sampai 42 hari mortalitasnya secara signifikan pada dua kelompok menunjukkan rataan mortalitas yang menurun ya dari kontrol. Lalu ini merupakan grafik yang menunjukkan mortalitas total yang mencakup kematian NE serta semua penyebab lain berkurang secara signifikan ketika diberi suplementasi OSP. Grafik ini menunjukkan asupan pakan yang meningkat secara signifikan pada ayam broiler yang disuplementasi OSP. Di sini juga grafik ini menunjukkan ayam broiler yang disuplementasi dengan OSP memiliki efisiensi atau FCR yang lebih baik. Untuk ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan oregostim selama masa tantang koksidiosis dan nekrotik enteritis membuat ayam mampu mempertahankan eubiosis dan mikroflora usus yang sehat, membantu menyembuhkan dan memperbaiki lapisan usus, mendukung pengembangan kekebalan alami terhadap koksidiosis dan dapat digunakan dengan atau tanpa antikoksi konvensional. Di sini ada beberapa dosis yang digunakan selama trial. Masuk ke poin keempat, produksi telur dan kualitasnya. Ada satu penelitian di sini, ada satu penelitian dari NCSU di tahun 2020 menunjukkan setelah suplementasi oregostim pada ayam layer, maka konformasi tubuh ayam lebih baik. Hal ini kita bisa lihat dari sengleng yang lebih panjang karena ruang penyimpanan kalsium yang lebih besar di tulang medular, serta kuartal belakang yang lebih besar sehingga proses reproduksi berlangsung lebih baik. Ini sama dengan slide sebelumnya, hasil penelitian dari NCSU juga di tahun 2020 di mana menunjukkan perkembangan usus yang sehat dengan suplementasi oregostim, fili ususnya lebih panjang, kripta lebih dalam, maka luas permukaan untuk penyerapan nutrisi bisa lebih besar sehingga nutrisi dapat terserap dengan sempurna atau baik. Ini merupakan grafik yang menunjukkan masa telur secara konsisten lebih besar pada ayam yang diberi makan oregostim dibandingkan dengan kontrol. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan ayam yang diberi suplemen oregostim memiliki rata-rata produksi telur 5,5% lebih tinggi. Di sini grafik ini menunjukkan ayam layer yang mengkonsumsi 9% lebih sedikit pakan per telur ketika disuplementasi dengan OSP. Kita bisa lihat perbedaannya antara OSP dan kontrol. Di sini tampak persentase kualitas telur yang berbeda antara kontrol dan dengan penggunaan oregostim. Persentase kualitas telur yang berada di grade A lebih banyak dari ayam yang disuplementasi oregostim. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari bahasan tadi. Kita bisa simpulkan bahwa oregostim adalah produk alami dari minyak esensial yang berkualitas, dijaga secara konsisten kualitasnya baik saat pemilihan jenis spesies untuk dibudidayakan dan hingga proses manufakturnya. Oregostim mampu memberikan hasil yang konsisten. Oregostim juga mampu memberikan fungsi multifaktorial. Lalu oregostim juga dapat digunakan dalam mendukung program manajemen kesehatan usus pada ayam pedaging dan ayam layer. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Bu Desi untuk presentasinya. Terima kasih juga untuk Pak Krisna untuk penjelasan di mana case and solution. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya tentang oregano dari oregostim liquid yang telah disampaikan
Pak Krisna dan juga Ibu Desi tadi untuk sesi pertanyaan kami buka. Makasih. Sebentar ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum sesi pertanyaan dimulai, saya dan tim Swadesi juga mengucapkan terima kasih untuk selama ini karena dari tim Anpario sudah support menjadi prinsipal dari kami, dari perusahaan kami, yaitu dari Anpario, tim Anpario yang terdiri dari Bu Desi Arianti, Dokter Hewan Bu Desi Arianti, terima kasih banyak. Ibu Dokter Hewan Desi Jayanti dan Bapak Dokter Hewan Yulianto Wibowo, terima kasih banyak atas support yang sudah diberikan selama ini. Untuk selanjutnya kita langsung buka sesi pertanyaan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti untuk pertanyaannya langsung saja ditujukan ke saya atau ke tim Anpario-nya. Silakan Pak Ridwan. Oh iya, makasih Bu Tina. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Ridwan dari Blitar. Yang saya tanyakan sedikit aja sih, saya mau nanya ke Pak Krisna aja ya, Pak Krisna. Yang selama ini dari farm yang pernah pakai di customer Pak Krisna itu kan pemakaian OSL secara minggu, off seminggu, lanjut lagi seminggu. Seandainya kalau itu bentrokan dengan jadwal vaksin live ataupun kill, itu kira-kira direkomendasikan nggak, ada pengaruhnya nggak untuk kedua-duanya gitu Pak? Nah ya, boleh atau tidak? Dan sama dengan pemberian berbarengan dengan antibiotik, itu aja sih. Terima kasih. Langsung saya jawab aja Bu ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya Pak Ridwan. Untuk pemberian Oregostim liquid dari air minum itu apakah boleh berbarengan dengan penggunaan vaksin live? Kalau misalkan yang saya sarankan dari farm peternak saya, yaitu dari penggunaan vaksin live dahulu, lalu habis gitu dilanjutkan Oregostim Pak. Jadi misalkan paginya vaksin live, sorenya Oregostim liquid. Atau kalau peternaknya takut atau gimana, nanti bisa dilanjutkan setelah vaksin live selesai. Jadi itu berlaku dengan penggunaan berbarengan dengan antibiotik Pak, sama obat cacing, gitu Pak Ridwan. Begitu Pak ya, jadi dikasih jeda aja ya Pak, berarti Pak ya. Ini kan vaksin live-nya atau antibiotik obat cacing pagi, Orego di sorenya gitu ya. Iya. Siap. Tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah ya Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Krisna atas jawabannya. Ya, sama-sama. Bagaimana jawaban Pak Krisna? Sudah puas ya dengan jawabannya? Sudah Bu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ya Bu Tina. Ya Mbak Tina. Baik, silakan Bu Rida. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Rida dari Bogor. Ingin bertanya ke Pak Krisna. Jadi kemarin itu saya ada masalah Pak Krisna. Ini ya, di Bu. ayam breeding ya. Ya. Jadi ayam breeding ini dia sudah pakai vaksin koksi, pakai Lipakok. Ya. Kemudian pada umur 3 sampai dari mulai umur 3 minggu itu muncul koksinya sampai umur 7 minggu juga ada. Jadi dari awal itu 3 minggu lah muncul koksinya, menyebabkan kematian. Kemudian yang akan saya tanyakan, apakah Orego ini bisa bantu menangani koksinya? Kalaupun seandainya bisa, mohon aplikasi dan dosisnya. Gitu aja Pak Krisna, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Kalau dari saya sih cukup menyarankan bila sudah dipakai vaksin koksi itu tetap dilakukan program Oregostim liquidnya yang sudah disarankan oleh Anpario Bu. Jadi dimulai pada awal 2 minggu, jadi umur 8 hari dengan dosis 300 ml per 1000 liter air. Jadi dia satu minggu selanjutnya off, lalu 1 minggu selanjutnya on lagi. Terus atau penggunaan 3 kali dalam seminggu Bu.
Itu 300 mili per 1000 liter air minum dengan dosis seperti itu. Itu sih Bu kalau dari saya. Kalau ini Pak Krisna, kan dia ada vaksin koksi. Itu kan kalau Mas pemakaian vaksin koksi itu yang paling terakhir keluar itu kan sekitar 28 hari ya yang terakhir ya. Apa itu nggak mengganggu Pak ini? OSL-nya ini kalau diberikan umur 2 minggu. Tidak Bu, justru memberikan support tidak imunitas. Mengganggu. Tidak, justru memberikan support imunitas yang baik kepada ayamnya. Tidak mengganggu ya? Iya, karena tadi kan sudah dijelaskan dari Bu Desi Jayanti kan sudah dijelaskan dengan pemberian vaksin koksi itu sendiri, apakah berpengaruh bila diberikan Orego-Stim liquid? Justru tidak Bu, justru lebih bagus nanti hasilnya dari segi saluran pencernaannya, dari emerianya pada saluran pencernaan, lalu pada emeria di feses yang dikeluarkan itu. Jadi kalau seandainya nih Pak, kan dia menanyakan apa nih solusi dengan keadaan kasus, kebetulan kan dia juga pakai vaksinnya dari kita. Berarti kita bisa sarankan dari umur 2 minggu dia sudah boleh memakai Orego dengan dosis 300 per 1000 liter air minum 3 kali dalam seminggu. Jadi 3 hari dalam 1 minggu gitu ya Pak? Iya, 3 hari dalam 1 minggu. Baik Pak Krisna, terima kasih untuk solusinya. Saya kembalikan ke Mbak Tina. Baik Bu, terima kasih Bu Rida. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya tentang produk Orego-Stim liquid. Soalnya kan di sini lagi ada tim prinsipal kita, biar bisa langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua sekaligus. Saya Bu Tina. Iya, silakan Pak Rahmanto. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rahmanto dari Sukabumi. Saya ingin tanyakan yang pertama ke Pak Krisna. Selama ini dosis yang saya dapatkan itu di brosur saya itu untuk pakan 300 gram per ton. Ternyata Pak Krisna tadi 150 gram per ton. Karena selama ini kalau saya tawarkan ke customer dengan dosis segitu cukup mahal. Berarti signifikan ya. Karena selama ini saya terima dosis yang untuk air itu yang OSL itu 150 ml per 1000 liter, tapi kalau yang powder 300 gram per ton. Mohon penjelasannya Pak, kok bisa saya sama ini nggak pede kalau bilang saya turunkan dosisnya 150 gram per ton. Terus pertanyaan kedua untuk Ibu Desi, tadi dijelaskan bahwa Orego-Stim kan sebagai antibakteri itu nggak jauh beda dengan antibiotik yang lain atau sama. Dan selama ini pengertian saya Orego-Stim itu hanya untuk preventif, tidak bisa buat terapi. Berarti dengan kondisi seperti ini sama dengan antibiotik yang lain, berarti kalau ada kasus bisa sebagai terapi dong Orego-Stim itu. Itu aja Bu. Terima kasih. Mungkin Pak Krisna dulu yang jawab bisa. Iya, terima kasih Pak Ramanto. Untuk dosis penggunaan Orego-Stim lewat pakan, itu untuk customer saya sarankan 150 gram per ton. Karena ya cost efficiency juga Pak Ramanto. Dilihat dari cost efficiency juga, dan dilihat untuk sasaran dia memakai Orego-Stim itu secara setiap hari di masa laying itu apa. Jadi kemarin kebetulan sasarannya pada waktu laying itu untuk menstabilkan masa produksinya Pak Rahmanto. Jadi ingin memperpanjang masa puncak produksinya. Jadi memang saya sarankan untuk penggunaan 150 gram per ton itu sudah cukup Pak Rahmanto. Itu. Karena yang liquid, kalau yang untuk liquid itu 300 mili per 1000 liter air dalam 1 minggu tiga kali atau 1 minggu on 1 minggu off. Itu karena memang kenapa dikasih dosis yang banyak untuk mengcover dia setelah tidak memakai Orego-Stim Pak Rahmanto. Oke, untuk saya menjawab pertanyaan Pak Rahmanto, Orego-Stim sebenarnya mampu sebagai antibakteri karena tadi kita dengar kandungan fenolnya cukup tinggi. Namun secara cost efisien sebenarnya kurang ya, karena
secara harus dinaikkan dosisnya lagi. Tadi kita lihat untuk necrotic enteritis saja dia butuh dosis 500 ke atas. Oleh karena itu akan lebih murah sebenarnya penggunaan antibiotik, tapi bisa untuk pengobatan untuk antibakteri. Demikian Pak. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Pak Krisna. Jadi untuk ke Pak Krisna ya saya terbalik aja kalau Pak Krisna yang Oregostim powdernya 150, saya 300 gram selama ini yang saya terima dua saudara saya itu. Nah, untuk Bu Desi, kira-kira seandainya sebagai kasus untuk pengobatan atau terapi ini penggunaannya bagaimana? Jadi maksudnya kalau terjadi coli, apalagi sekarang musim hujan ini, nggak usah kasih antibiotik tapi kita kasih Orego. Nah itu solusinya seperti apa? Kalau antibiotik kan biasanya 3 hari sudah beres atau sampai maksimal 5 hari. Kalau untuk Orego sendiri seandainya dia tidak memakai antibiotik yang lain karena sifatnya sama gitu sebagai antibiotik, bagaimana Bu penjelasannya? Terima kasih. Sebenarnya sama aja ya. Jadi dengan melalui air minum atau melalui pakan, namun dosisnya ditingkatkan. Mungkin perlu 2-3 kali dari standar inklusi yang biasanya gitu. Mungkin Bu Ari atau Pak Ian pernah di lapang menggunakan ini? Iya, mohon izin untuk membantu menambahkan ya Pak Ramanto dan lain. Kalau dalam pengalaman saya Oregostim memang ada potensi antimikrobialnya, cuman akan lebih bijak kalau digunakannya sebagai preventif, jadi digunakan secara berulang dalam jangka waktu yang lama. Lah kalau ternyata sudah ada kasus, sudah ada coli, ada perkejuan, menurut saya langkah yang paling baik, langkah paling tepat adalah kita obati dulu dengan antibiotik, entah itu pakai injek yang dari Swadesi sendiri juga punya atau dengan antibiotik jenis lain yang lebih tepat, baru kemudian akan digunakan Orego lagi setelah pengobatan dengan antibiotik itu selesai. Karena kalau untuk pengobatan seperti yang tadi Dr. Desi sampaikan kan Pak, dosisnya harus dinaikkan. Nah itu bagi kita yang di lapangan pasti akan dapat keluhan juga dari peternak kan, bahwa secara ekonomis hitungannya nggak akan masuk di kos. Jadi lebih bijak kalau kita kombinasikan sama antibiotik aja kalau ada kasus ya, udah ada perkejuan atau bahkan kasusnya misalnya di pernapasan. Karena kan kalau antimikrobialnya Orego ya kebanyakan hanya yang di lingkup saluran pencernaan, betul begitu Pak. Jadi kalau untuk pengobatan masih lebih baik kita sarankan antibiotik dulu, lebih bagus di kos, baru itu setelah itu kita perbaiki status kesehatannya ayam dengan Orego dengan dosis biasa 150-300 tadi. Ya terima kasih Pak Ian atas bantuannya. Jadi selama ini ya seperti itu, saya tetap memposisikan sebagai preventif untuk Orego. Betul Pak. Iya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Tina. Terima kasih Pak Ramanto. Baik Bapak Ibu, kita buka lagi untuk sesi pertanyaan. Ada yang mau dipertanyakan lagi tentang produk Oregostim Liquid dan lagi tidak Bapak Ibu? Tanya. Ya silakan Pak Makmur. Pak Makmur dulu ya Bu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya mungkin ada sedikit tanya ke Bu Desi ya. Itu tadi saya kurang jelas masalah yang tadi dikatakan bahwa Orego itu mampu untuk menambah jumlah telur. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah perhitungan jumlah telurnya itu per periode, per hende atau per bulan gitu ya. Itu aja ingin penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahmur untuk pertanyaannya. Perhitungan untuk telur itu adalah untuk satu siklus hidupnya ayam itu sendiri. Per periode ya? Ya, per periode Pak. Oke. Jadi per periode tadi hitungannya jadi penambahannya berapa? 5 butir atau berapa? Maaf. Pertambahan 5 butir sampai 8 butir ekstra telur untuk satu periodenya. Oh, ini kalau lihat dari ini bisa tidak untuk menambah berat? Karena kan kadang-kala gini, di peternakan kita ada beda ya. Kalau misalnya kayak peternak layer komersil biasanya kita mengharapkan dari bobot telur.
Sedangkan kalau untuk di breeder, selain bobot juga dia berharap ke jumlah. Nah, itu kalau Oregostim sendiri fokusnya kemana tuh, Pak? Seperti sebenarnya tadi dilihat di situ ada penulisan bahwa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan penggunaan Oregostim ini bobot telur itu secara signifikan naik masuk ke grade A nantinya. Jadi dari segi bobot pun dia mengalami kenaikan. Demikian, Pak. Oke, dengan kisaran pemakaian Orego itu tadi antara berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu ya? Atau iya. 2 minggu, 3 minggu ya? Iya, Pak, 2 minggu. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Untuk pertambahan berat telur juga di customer saya tadi yang pakai Oregostim juga bertambah, Pak Makmur. Oh, bertambah ya. Itu dipakai pada periode apa, Pak? Awal bertelur atau pada saat sudah... Saat awal bertelur. Jadi betul. Setelah umur 16 minggu itu kan dikasih Oregostim liquid dari umur 1 minggu awal DOC sampai umur 16 minggu kan dikasih liquid. Lalu untuk produksinya, untuk masa layingnya itu dikasih yang Oregostim powder dengan dosis 150 gram per ton. Itu setiap hari pakainya. Itu pengaruh pada di situ juga kualitas telurnya semakin baik, semakin besar-besar. Semakin besar ya. Terus kualitas cangkangnya itu bagus-bagus, kuat. Nggak mudah pecah, nggak mudah gitu. Itu dengan pemakaian 150 tadi ya? Iya. Oke, siap. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Makmur, terima kasih Bu Desi dan Pak Krisna. Mungkin bisa dilanjut langsung ke Bu Ika ya, Bu? Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Ika dari Jogja. Saya mau bertanya kemungkinan ini untuk Mas Krisna ya. Jadi tadi Mas Krisna ngasih tahu kalau pemberian Oregostim itu bagusnya di umur 8 hari ya. Kalau yang saya pernah temuin itu untuk peternak itu pakai Oregostim itu tujuannya untuk DOC yang dia itu ada di pantatnya itu ada itu kotoran gitu. Nah itu cobanya itu kan waktu itu sekitar setelah vaksin 4 hari itu dikasihkan dan diberikannya itu sekitar sampai umur 30 dan itu belum bisa membantu untuk mengurangi dari yang kotoran yang nempel di kloakanya itu. Nah, apakah waktu itu dosisnya pakai 200 ml per 1000 liter. Apakah itu karena dosisnya yang kurang atau salah waktu pemakaiannya atau di mananya ya Mas ya? Berarti ini Bu, setelah memakai itu terus kotorannya nempel terus gitu, apa gimana? Iya, gitu. Itu di ayam apa Bu? Layer apa broiler? Ayam layer. Iya, ayam layer. Ayam layer. Iya. Kalau setahu saya ya Bu ya, yang pernah saya temuin belum pernah terjadi seperti itu. Jadi kalau yang saya sarankan dari umur 8 hari itu jadi langsung 1 week on, 1 week off atau selama 3 hari dalam seminggu. Itu mungkin terjadi adanya ini Bu, segi kotorannya kali ya, segi kotorannya yang menempel pada sekam. Itu mungkin itu sih Bu. Kalau dari saya mungkin dari Ibu Desi atau dari tim Anpar yang lain pernah menemukan case yang seperti itu, bisa ditambahkan. Ya, mohon izin kalau boleh menambahkan Bu Ika ya. Kalau menurut saya mungkin itu benar tadi yang Bu Ika bilang, mungkin waktunya pemberian kita yang kurang tepat karena kalau ada kotoran yang lengket seperti itu di kloaka, kita baiknya cari dulu penyebabnya, karena kan penyebabnya ada beberapa hal ya, bisa karena bahan baku pakannya yang mungkin bikin kotoran itu lengket, atau juga karena mungkin ususnya sudah ada enteritisnya. Jadi waktu kita masukkan Oregostim liquid, kita sudah dapat ayam yang kebetulan ada penyebab lain, diantaranya 2 hal itu. Jadi
alangkah baiknya kalau kita bisa misalnya bareng ke kandang gitu, kita troubleshooting ternyata apakah ini ada di semua kandang atau hanya kandang yang pakai Origo saja, atau nanti pasti ketemu kok itu penyebabnya apa, kita bisa tangani dulu penyebabnya baru nanti ketahuan lah. Kalau benar Krisna sih, karena belum pernah ada keluhan pemakaian Origo Steam Liquid menyebabkan kotor kloaka atau kotoran lebih lengket seperti itu sebenarnya. Cuman karena kalau ada perubahan di bahan baku, misalnya terlalu banyak starch atau wheat, lalu mungkin ada enteritisnya, itu mungkin bisa bikin itu lengket kotorannya. Dan bukan Origo Steam Liquid yang harus digunakan untuk menyembuhkan itu, harus ada penanganan lain dulu, baru setelah itu kita pakai Origo Steam Liquid buat enteritisnya atau buat apa, seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak Ian. Berarti harus dikasih antibiotik dulu untuk enteritisnya, baru nanti Origo Steam-nya dibarengkan atau setelah pemberian antibiotiknya itu Pak? Kalau penyebabnya karena enteritis dibarengkan nggak apa-apa, misalkan pagi antibiotik lalu siangnya Origo Steam Liquid atau powder nggak masalah. Cuman kalau ternyata itu karena ketidaksesuaian bahan baku, mungkin bisa ditambahkan enzim atau dikurangi pemakaian starch atau wheat gitu, mungkin akan lebih baik Bu. Cuman kalau Origo Steam dibarengkan dengan antibiotik nggak ada masalah, nggak akan ada penambahan kinerja terlalu berat di ginjal, jadi nggak akan bikin ginjal bengkak juga, karena Origo Steam kan langsung bisa diserap dan bisa dikeluarkan sisanya. Jadi nggak ada masalah kalau dibarengkan dengan antibiotik juga. Terima kasih infonya Mas Krisna. Ya Bu, sama-sama. Mohon izin Bu Tina. Terima kasih Bu Ika. Bu Tina mohon izin. Iya, kenapa Pak? Untuk nyambung yang Bu Ike, kebetulan bisa Pak Ian, saya juga sebenarnya ngamati Pak Ian, yang saya punya program itu selalu dari awal malah sudah pakai pakai Origo Steam. Tapi memang kasus kotoran nempel itu saya lihat selalu ada, tapi itu hanya individual. Jadi ya saya kalau dipilih dari 17.000 ya paling berapa ekor tetap ketemu. Jadi bukan karena itu. Kebetulan yang ditanyakan Ibu Ika itu saya juga selalu ngamati, pasti aja ada dari setiap periode. Iya, itu aja Bu Tina. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ramanto, terima kasih Pak Ian. Mungkin mengingat waktu kita hampir 1 jam lebih ya untuk sesi tanya jawab, kita tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih kembali untuk Pak Krisna atas case and solution di lapangan kita Pak, di lapangan, dan juga kepada tim prinsipal kita itu Bu Desi dan Bu Aris, juga Pak Ian. Kita tutup ya Bapak Ibu untuk tim kita untuk meeting Zoom kita pada pagi hari ini. Swadesi. Mantul, mantap betul.